Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Dewan juri yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat yang seiman dan seagama rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Kedua kalinya, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa mengalir deras kepada Baginda Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian yang berbahagia, Indonesia merupakan negara kesatuan yang penuh dengan keberagaman, terdiri dari keberagaman budaya, suku, agama, ras, begitu pula agama. Di satu sisi, keberagaman inilah yang menjadikan Indonesia negara yang unik dan menarik. Namun, di sisi lain, dapat menimbulkan konflik seperti persaingan yang tidak sehat, perselisihan, pertikaian, bahkan bentrokan yang dapat meruntuhkan falsafah negara, Bhinneka Tunggal Ika. Pertanyaannya saudaraku, apakah kita rela bangsa yang besar ini, bangsa yang dibangun dengan susah payah ini, cucuran keringat, linangan air mata, bahkan kenangan darah para syuhada, harus roboh karena kepentingan pribadi atau golongan? Jawabannya, tentu tidak saudaraku. Oleh karena itu, izinkanlah saya, Arki Salma, dari MA Rifaiyah Kedunguni, membawakan sebuah pidato yang berjudul Moderasi Beragama sebagai jalan tengah dalam menghadapi ekstremisme. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman yang berbahagia, sebelum kita berbicara tentang moderasi, tentunya kita harus tahu apakah arti moderasi itu. Moderasi merupakan jalan tengah di antara dua hal yang mengalami kesenjangan atau gesekan sosial. Lalu, apakah arti moderasi beragama? Moderasi beragama adalah bagaimana cara kita bersikap, memandang, berperilaku melalui jalan tengah dalam beragama, supaya kita tidak berlebihan atau tidak ekstrim dalam menjalankan. Lalu, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai moderasi beragama tadi? Jawabannya ada dua. Yang pertama, kita harus menjadi umat yang wasatiyah atau umat yang berada di tengah-tengah. Umat yang moderat dan tidak berlebihan. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatanmu. Kemudian, cara untuk mencapai moderasi beragama yang kedua adalah dengan bersikap tasamuh atau toleransi, yaitu saling menghargai dan menghormati antar sesama. Lebih khusus lagi perbedaan agama, seperti yang disebutkan dalam Quran surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala an'abidum ma 'abattum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu pula tidak pernah menyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Itu adalah prinsip toleransi yang langsung Allah sebutkan. Nah, kita pun dapat melihat dalam kehidupan sehari-hari. Misal Reta,
Ia merupakan siswa yang beragama Kristen. Lalu di bulan Ramadan, Reta memberikan kue kepada Rani yang beragama Islam sambil mengucapkan, "Selamat menjalankan ibadah puasa ya Rani. Semoga ibadah puasamu dilancarkan oleh Tuhan." Atau saya beri contoh lagi, Edi yang beragama Islam bertemu dengan temannya yang bernama Edward yang beragama Katolik di salah satu pusat perbelanjaan. Lalu Edi pun memberi salam. "Assalamualaikum Edward. Sedang apa kamu di sini? Apakah itu termasuk toleransi?" Tentu bukan. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan bahwa bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Toleransi itu saling menghargai dan menghormati antar sesama, tapi bukan merupakan masalah akidah dan keyakinan. Kita, sebagai seorang pelajar, harus memegang peranan yang sangat besar untuk mencapai persatuan umat melalui moderasi beragama. Kemudian, saya akan berikan contoh yang ketiga. Kebetulan contoh yang ketiga ini berasal dari desa saya sendiri, Desa Paisan Tengah, tempat tinggal saya. Ada 3 organisasi masyarakat yang saling berdampingan, yaitu Muhammadiyah, Rifaiyah, dan Nahdlatul Ulama. Saya sendiri Rifaiyah. Amaliyahnya banyak yang mirip ormas NU, seperti ziarah kubur, yasinan, tahlilan, dan mendoakan orang yang meninggal dunia. Pandangan ormas Rifaiyah tentang rukun Islam hanya ditopang oleh satu unsur, yaitu syahadat. Sebenarnya Rifaiyah sendiri tetap memiliki rukun Islam ada 5, namun kuncinya ada 1. Jadi identitas Rifaiyahnya yaitu pada syahadatnya saja. Namun pandangan ormas lain memikirkan bahwa Rifaiyah hanya memiliki 1 rukun Islam, padahal aslinya tidak seperti itu. Sehingga dalam hal ini dibutuhkan toleransi antar organisasi masyarakat, karena sebetulnya tujuannya sama, yaitu melindungi umat Islam dari bid'ah dengan memegang teguh ajaran yang telah ditetapkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Sehingga tidak terjadi perpecahan antara umat Islam itu sendiri. Dewan juri yang saya hormati dan hadirin hadirat yang berbahagia. Demikianlah pidato singkat yang bisa saya sampaikan. Sebagai kesimpulan, kita sebagai umat Islam harus melaksanakan 2 prinsip, yaitu pertama, kita harus menjadi umat yang wasatiyah, dan yang kedua, menjadi umat yang moderat dan tidak berlebihan. Dimanapun kita berada dan kepada siapapun, selama itu bukan merupakan masalah akidah dan keyakinan, agar tercipta negara yang damai, bid'atun thayyibatun warabun ghafur. Kristiansi bernatal kemarin hari, moderasi beragama kita laksanakan, agar damai bumi pertiwi ini. Buah durian isinya putih. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.